cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 3. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Alhamdulillahirobbilalamin, berjumpa lagi dengan Bu Latifah di sini. Pertama-tama Bu Latifah ingin menyampaikan selamat kepada Ananda kelas 3 yang telah melalui semester 1 kemarin dengan hebat. Dan Bu Latifah juga ingin mengucapkan selamat karena Ananda sudah memasuki pada semester 2 ini. Pada semester 2 ini, insya Allah Ananda akan belajar bersama Bu Latifah dan juga Bu Anggun pada mata pelajaran akademik bersama Us Ema di Diniyah, Bu Puji pada mapel agama dan juga Pak Naro pada mapel PJOK. Di semester 2 ini, Bu Latifah dan juga Bu Anggun berharap semuanya dalam keadaan yang semangat, meskipun pada awal semester ini Anda masih harus belajar secara online atau dalam jaringan. Di minggu pertama dan minggu kedua, anak-anak harus belajar melalui video, PPT, ataupun media yang lain yang Bu Latifah dan juga Bu Anggun share kepada anak-anak. Akan tetapi jangan berkecil hati, karena pada minggu ketiga, insya Allah Ananda akan belajar secara tatap muka langsung di sekolah. Oleh karena itu, kita sama-sama berdoa ya, semoga keadaan segera membaik. Nah, kira-kira apa ya yang perlu anak-anak siapkan untuk menghadapi semester 2 ini? Yang pertama, menyiapkan semangat yang besar dan juga peralatan ataupun buku yang perlu digunakan untuk pelajaran semester 2 ini. Nah, di semester 2 ini kita akan menggunakan buku paket tematik yang akan kita lanjutkan dari semester kemarin. Karena kemarin kita sudah belajar dari tema 1 sampai 4, di semester 2 ini kita akan belajar tentang tematik tema 5 sampai tema 8. Nah, untuk memperkenalkan tentang apa ya yang perlu kita pelajari, mari kita pelajari bersama. Perkenalkan materi yang akan kita pelajari di semester 2 ini. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua. Pembelajaran tema 5 yaitu tentang cuaca. Pada pembelajaran tema ini, kita akan mempelajari tentang beberapa subtema. Yang pertama yaitu tentang keadaan cuaca, kedua perubahan cuaca, yang ketiga pengaruh perubahan cuaca, dan juga yang kelima cuaca, musim, dan juga iklim. Pada materi tema 6, yaitu kita akan belajar tentang energi dan juga perubahannya. Apa saja ya yang kita pelajari pada tema ini? Yang pertama yaitu tentang sumber energi, yang kedua tentang perubahan energi, yang ketiga tentang energi alternatif, dan juga yang keempat tentang penghematan energi. Materi pembelajaran tema 7 yaitu tentang perkembangan teknologi. Kita akan mempelajari tentang perkembangan teknologi pada produksi pangan, perkembangan teknologi pada produksi sandang, perkembangan teknologi pada komunikasi, dan perkembangan teknologi transportasi. Yang terakhir di kelas 3 semester 2 ini adalah tentang Raja Muda Karana.
Dalam tema ini kita akan mempelajari 4 subtema. Yang pertama yaitu tentang aku anggota pramuka, yang kedua tentang aku anak mandiri, yang ketiga aku suka berpetualang, dan yang keempat adalah aku suka berkarya. Akan kita jalani di semester 2 ini. Untuk selanjutnya kita simak video dari Bu Anggun ya. Terima kasih dari Bu Latifah. Selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Ananda kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Anggun berharap Ananda kelas 3 dalam keadaan yang sehat, baik dan penuh semangat untuk melaksanakan pembelajaran di semester 2. Nah, sebelumnya Bu Anggun ingin mengucapkan selamat kepada Ananda kelas 3 karena sudah melampaui pembelajaran di semester 1 dengan hebat. Dan Bu Anggun berharap insya Allah pada pembelajaran semester 2 ini Ananda bisa melakukan pembelajaran dengan tak kalah hebatnya. Nah, alhamdulillah Bu Anggun dan Bu Latifah bisa kembali lagi membersamai Ananda kelas 3 dalam pembelajaran di semester 2 ini. Tak lupa, Bu Anggun dan Bu Latifah ingin mengucapkan terima kasih kepada Ananda yang sudah hebat dalam mengikuti pembelajaran selama ini. Nah, sebelumnya Bu Latifah sudah menyampaikan beberapa informasi terkait sistematika pembelajaran selama di semester 2 ini. Tak lupa kami selalu mengingatkan kepada Ananda kelas 3 untuk tetap menjaga kesehatan diri beserta lingkungan. Nah, mengapa demikian perlu kita lakukan agar kita bisa terhindar dari berbagai virus dan penyakit yang tengah mewabah saat ini? Kita bisa melakukannya dengan 5M. Yang pertama, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan interaksi, serta menjauhi kerumunan. Nah, Ananda kelas 3 untuk memulai pembelajaran di semester 2 ini, Bu Anggun memiliki sebuah kisah inspiratif dengan judul kisah Nabi Daud dan juga semut. Nah, kita akan mulai pembelajaran kali ini dengan mendengarkan kisah tersebut. Dengarkan kisahnya dengan seksama, kemudian jawablah pertanyaan yang ada dalam video tersebut. Yuk kita simak ceritanya bersama-sama. Ananda kelas 3, hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah tentang Nabi Daud dan seekor ulat. Yuk mari kita dengarkan dengan seksama ya, agar Ananda kelas 3 dapat menjawab soal setelahnya. Kisah Nabi Daud dan seekor ulat. Nabi Daud alaihi salam merupakan nabi yang sangat taat kepada Allah, sehingga Allah memberikan keistimewaan pada beliau berupa kepercayaan untuk menyebarkan kitab Zabur. Beliau merupakan seorang pemikir dan pembelajar yang baik. Suatu ketika, beliau sedang membaca kitab Zabur sembari duduk tenang dalam suraunya. Tak disangka ada seekor ulat merah berada di dekatnya. Alhasil Nabi Daud mengawasi ulat tersebut sambil berpikir dalam hati, apa ya yang Allah harapkan dari ulat kecil ini? Sesaat setelah Nabi Daud berpikir demikian, seketika Allah memberikan izin bagi ulat tersebut untuk sanggup berkata-kata seperti manusia. Ulat merah itu pun kemudian berkata kepada Nabi Daud alaihi salam, "Wahai Nabi Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengilhamkan kepadaku untuk selalu membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, setiap hari sebanyak 1000 kali pada siang hari. Pada malam harinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan untuk membaca Allahumma sholli ala Muhammadin
an-nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallim sebanyak 1000 kali juga. Kemudian ulat tersebut berkata kepada Nabi Daud alaihissalam, "Lalu, apa yang dapat kau katakan kepadaku agar aku mendapat faedah darimu ya Nabi Allah?" Mendengar perkataan ulat tersebut, Nabi Daud menjadi sadar. Beliau sadar bahwa dirinya khilaf. Dia telah memandang remeh makhluk Allah yang terlihat kecil dan tidak bisa apa-apa. Padahal mereka bahkan bisa lebih dahsyat ibadahnya terhadap Allah dengan cara mereka. Alhasil Nabi Daud pun memohon ampun dan berserah diri kepada Allah. Begitulah sifat Nabi Daud sebagai pemikir yang bijak. Sejak saat itu dia tidak menganggap rendah lagi segala makhluk ciptaan Allah. Pelajaran dari kisah ini, kita jangan sampai memandang rendah dan meremehkan orang lain. Seperti ulat dalam kisah ini. Ia terlihat kecil, namun ternyata ia selalu mengingat Allah. Nah, Ananda, itu tadi adalah kisah tentang Nabi Daud alaihissalam dengan ulat merah. Nah, coba sekarang, apa ya pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tersebut? Coba tuliskan di buku tulis kalian.